banget sih. Karena disabilitas juga kan cuman sedikit hambatan, tapi nggak menghambat banget untuk bisa jadi sukses dan ngalahin orang-orang yang normal dan umum di luar sana. Semangat selalu terlihat dari sosok Cesar Gerardo, murid kelas 4 SD dari Sekolah Luar Biasa Bekasi Jaya. Kondisi disabilitas netra yang dialami tak menjadi penghalang bagi Gerard untuk bersekolah. Di kelas, Gerard dikenal sebagai anak yang aktif dan menguasai berbagai mata pelajaran. Ia bahkan tergolong sangat cerdas dengan skor IQ 143 dari hasil tes yang telah dilakukan. Tak jarang kelebihan tersebut ia gunakan untuk membantu temannya memahami pelajaran di kelas. Aku juga mau ngebantu dia tuh, kasihan soalnya guru itu kan nggak bisa nge-handle dia sendiri. Sedangkan masih ada murid-murid yang lain kan. Tapi dia tuh kalau dilepas, cuman diinstruksiin dari jauh doang, dia nggak akan bisa fokus. Jadi aku mau ngebantuin dia. Gerard itu anaknya sebenarnya pandai dia, cerdas juga. Kalau diajarin tuh cepet nangkepnya dengan pencapaiannya dia dengan sedemikian cepet gitu. Kayak bangga aja sih gitu, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya meskipun dia baru di dunia tunanetra gitu, tapi dia dengan dia mau berusaha keras, akhirnya dia bisa sama, dia nggak ketinggalan. Gitu ya, jelas? Jelas. Tak hanya pintar secara akademik, Gerard juga tumbuh menjadi anak yang mandiri. Di sekolah maupun di rumah, ia terbiasa melakukan aktivitas sendiri. Anak yang bercita-cita sebagai profesor ini dahulu memiliki penglihatan yang normal, namun karena katarak yang dialami saat balita, mengakibatkan matanya tidak dapat melihat dengan jelas. Katarak itu kan waktu umur 4 tahun ya, sebelumnya sih kelihatannya normal-normal aja. Tapi mungkin kalau nggak salah aku nggak bisa melihat dengan benar banget gitu. Akhirnya dicek ke beberapa rumah sakit, ternyata katarak. Kondisi mata Gerard bertambah parah karena kecelakaan yang dialami setelah operasi katarak yang dilakukan pada tahun 2018. Meski tak mudah menerima keadaannya, namun bertambahnya usia, Gerard bisa berdamai dengan kondisi tersebut. Ya kalau dibilang sedih sih lumayan sedih juga, tapi ya terima aja, ini udah takdirnya gitu. Aku tetap enjoy aja sih, selama aku juga masih bisa belajar, masih bisa menuntut ilmu untuk masa depan. Penghalangnya cuma penglihatan, karena yang lain-lainnya kan masih berfungsi. Semangat Gerard untuk terus mengasah kemampuan juga tak pernah berhenti. Begitu juga dengan kegemaran bermain catur. Berkat ketekunan dan kesungguhan, Gerard dapat berprestasi dengan meraih juara 2 dalam kompetisi catur Paralimpik daerah sekota Bekasi pada Agustus tahun 2024. Main catur sebagai tunanetra, jadi aku ya kadang belajar juga di rumah gitu, dimainin caturnya, kan aku punya. Terus tiba-tiba aja aku tuh udah lama banget main catur, tiba-tiba disuruh ikut itu. Awalnya aku tuh nggak pede karena takut kalah, dan aku juga nggak tahu lawan aku siapa. Mami sih yang paling selalu ngedukung, selalu memotivasi aku biar aku nggak sedih, dan selalu ngajarin aku juga. Dan terus selalu aku ingat kata-kata Mami, setiap orang itu yang punya kelebihan pasti punya kekurangan. Orang yang punya kekurangan juga pasti punya kelebihan. Iya, itu sih aku jadi semangat lagi. Di balik kemandirian anak berusia 10 tahun ini, ada sosok sang ibu bernama Rizka yang terus mendampingi dan memotivasi agar Gerard dapat meraih impiannya. Membesarkan seorang anak sebagai orang tua tunggal memang bukan perkara mudah. Namun, semangat Gerard justru menjadi kekuatan bagi ibu yang bekerja sebagai juru ketik ini. Saya selalu ingetin anaknya, Mami nggak selamanya ada di samping kamu.
kamu harus mandiri, harus bisa harus bisa pede dan bisa menghadapi dunia luar sendiri. Pokoknya jangan mudah down ya, jangan mudah down. Kok misalnya orang bilang apa nggak usah didengerin. Jalanin aja yang kamu suka, yang kamu mau. Mami support. Perjuangan Rizka akhirnya mempertemukannya dengan Seci. Setelah mengajukan bantuan, maka pada Agustus 2023, Gerard masuk dalam program anak asuh Seci. Selain bantuan biaya sekolah, relawan Seci juga rutin memberikan dukungan dan perhatian kepada Gerard agar memiliki rasa optimis meski di tengah keterbatasannya. Pokoknya segala kebutuhan aku juga dibantu, untuk pindah sekolah juga, bayaran seragam dibantu, juga untuk membeli kertas, untuk menulis braille juga dibantu. Tentu aja rasanya senang banget sih, dan aku dengan begini bakal lebih giat lagi belajar supaya bisa lebih pintar lagi. Aku nggak bakal ngecewain orang-orang yang udah ngebantuin aku sih. Kepercayaan dirinya itu, dia nggak minder, kepercayaan dirinya. Saya juga pengennya anak saya kayak dia. Waktu anak saya mungkin matanya masih bisa lihat sebelahnya ya, sebelahnya nggak bisa. Kalau dia kan mungkin dua-duanya udah nggak bisa melihat ya, tapi dia nggak minder, kepercayaan dirinya tinggi. Saya pengen juga ngajarin anak saya kayak gitu. Di usia muda, Gerard berhasil membuktikan bahwa keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi hambatan untuk meraih cita-cita. Kiranya semangat ini dapat menginspirasi banyak orang agar mampu mengubah kekurangan menjadi sebuah keistimewaan.